Shalom teman-teman semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mega Prasasti. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan kami, yaitu tentang pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diperkenalkan pertama kali dalam dunia pendidikan, yaitu di Amerika Serikat sejak abad ke-19 sebagai penekanan pada metode laboratorium formalistik yang mengarah pada fakta ilmiah. Nah, pendekatan saintifik juga dikenal dengan pendekatan ilmiah dalam pelaksanaannya. Ada yang menyebut saintifik sebagai sebuah pendekatan, namun tidak jarang disebut juga sebagai sebuah metode, meskipun karakteristiknya hampir sama. Kemudian, menurut Sani, metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber. Itu kalau menurut Sani. Kemudian, menurut Hosan, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruksikan konsep, hukum, ataupun prinsip-prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang dilakukan, menganalisis data, nah itu juga bisa disebut dengan menalar, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Itu menurut Hosan. Jadi menurut Hosan ini bisa dikatakan bahwa berbagai tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan itu untuk mengamati, untuk mengumpulkan data dan bisa menalar. Secara sederhana, pendekatan saintifik dapat disimpulkan sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang mengedepankan perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik itu sendiri. Adapun beberapa komponen-komponen di dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini juga dapat dilihat pada bagian pembahasan nanti, yang mana terdapat tujuan pendekatan saintifik, karakteristiknya dari pendekatan saintifik, serta langkah-langkah yang harus diterapkan pada pendekatan saintifik tersebut melalui serangkaian pengertian konsep dan pendekatan saintifik. Di sini ada komponen-komponen penting. Yang pertama itu adalah menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan. Jadi, ketika memberikan pengajaran kepada peserta didik, jadi pertama-tama kita tuh harus membuat peserta didik itu tersebut membuat mereka merasa apa sih sebenarnya yang akan dijelaskan oleh seorang guru, dan membuat mereka tuh semakin menalar dan semakin membuat mereka menjadi penasaran tentang apa pengajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati. Ketika kita sudah memberikan atau memberikan contoh bayangan yang akan kita bahas nanti, kita juga akan itu juga akan mempengaruhi keterampilan mereka untuk mengamati sesuatu dari pelajaran yang akan kita terapkan nanti. Yang ketiga adalah melakukan analisis. Melakukan analisis adalah ketika mereka sudah meningkatkan keterampilan mengamati. Ketika mereka sudah mengamati, maka mereka akan menganalisis hal apa saja yang menjadi rasa keingintahuan mereka. Jadi mereka akan melakukan analisis. Yang keempat adalah berkomunikasi. Berkomunikasi adalah bagaimana cara mereka memberikan tanggapan ataupun bertanya tentang hal apa saja yang ketika mereka tidak
tahu, itu bisa ditanyakan kepada guru. Kemudian, di sini juga ada tujuan pendekatan saintifik. Nah, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Jadi, ada beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini. Mereka untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membentuk kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, diperoleh dari hasil belajar yang tinggi untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Itu juga bisa untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian, beberapa prinsip pendekatan saintifik ini juga berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk student self-competence. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip tersebut. Nah, pembelajaran ini juga mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, motivasi belajar, dan motivasi mengajar guru. Melatih kemampuan siswa, kemampuannya untuk berkomunikasi, dan konstruksi siswa dalam langkah-langkah kognitifnya. Itu tujuan dari pembelajaran pendekatan saintifik. Kemudian, di sini ada karakteristik pendekatan saintifik. Nah, yang pertama berpusat pada siswa. Menurut Hosan, sebuah pendekatan saintifik ini memiliki karakteristik, yaitu berpusat pada siswa, kemudian melibatkan keterampilan proses sains dan mengonstruksi konsep hukum dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial yang merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan dapat mengembangkan karakter siswa itu sendiri. Sedangkan untuk karakteristik dari pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran adalah yang pertama itu adalah berorientasi pada siswa. Nah, prinsip belajar adalah oleh siswa, dari siswa, dan untuk siswa. Dalam hal ini, guru mengupayakan bagaimana siswa mengenal, mengelola, dan menerima, mengkomunikasikan informasi belajar. Yang kedua, yang bagian B, mengembangkan potensi siswa. Melalui pendekatan saintifik, siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, terutama berpikir ilmiah dengan menerapkan kemampuan mengamati, bertanya, menganalisa, menalar, dan mengkomunikasikan hasil belajar. Yang bagian C adalah meningkatkan motivasi siswa untuk termotivasi belajar bila terciptanya suasana KMBM yang memberi kesempatan siswa untuk berlaku seakan-akan sebagai saintis muda. Seperti itu. Nah, yang bagian D adalah mengembangkan sikap dan karakter siswa. Sumber dan informasi belajar yang diamati dan dikenal siswa akan mengubah sikap dan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kemampuan mengomunikasi hasil belajar. Kemampuan mengkomunikasikan hasil temuan belajar sangatlah penting, karena pembiasaan dan latihan secara berangsur-angsur perlu dilakukan secara melalui pendekatan saintifik itu sendiri. Selanjutnya, di sini juga kita akan masuk langkah-langkah dalam metode saintifik first type. Nah, yang pertama, langkah-langkah metode saintifik ini merupakan ciri-ciri pembelajaran dalam kurikulum 2013 di dalam Permik nomor 103 tahun 2014 dijelaskan bahwa terdapat 5 langkah dalam pendekatan saintifik.
Nah, kelima langkah dalam pendekatan statistik tersebut, yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, yang kelima itu adalah mengkomunikasi. Nah, pembahasan kita yang pertama masuk ke mengamati. Peserta didik menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Misalnya, untuk mata pelajaran IPA, peserta didik mengamati pelangi. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, peserta didik mendengarkan percakapan, dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik membaca teks. Nah, itu fenomena yang dapat diamati secara langsung maupun melalui media audiovisual, atau juga mendapatkan pengetahuan secara faktual, pengalaman, serangkaian informasi yang belum diketahui. Kegiatan mengamati juga akan membantu peserta didik tersebut untuk menginterpretasikan segala sesuatu yang belum diketahuinya. Kemudian itu bagian dari mengamati, kemudian adalah menanya. Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahaminya. Pertanyaan yang diajukan dapat mencakup jawaban tentang pertanyaan faktual, konseptual maupun prosedural, sampai pada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, hasil dari kegiatan ini adalah serangkaian pertanyaan peserta didik, khususnya yang mengarah atau relevan, dengan indikator-indikator kompetensi dasar yang sudah dirumuskan. Guru membantu peserta didik dalam merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang ingin diketahui, agar dapat melakukan menciptakan sesuatu. Misalnya, guru membantu peserta didik dengan merumuskan pertanyaan pancingan terkait dengan apa yang sedang diamati. Itu adalah bagian yang kedua, yaitu menanya. Yang ketiga, mengumpulkan. Mengumpulkan informasi atau mencoba. Peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau aktivitas, mewawancarai dengan narasumber, membaca buku pelajaran, kamus, ensiklopedia, serangkaian data statistik. Nah, sedangkan guru memfasilitasi sumber-sumber belajar, lembar kerja atau media, serta alat-alat peraga, alat dan bahan eksperimen. Guru juga bertugas membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengisi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang, sampai peserta didik memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Itu penjelasan dari mengumpulkan informasi. Yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi. Nah, peserta didik mengelola informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam tahap kegiatan ini, peserta didik memecah, memilah, dan memilih informasi, mengklarifikasikan atau menghitung dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar peserta didik dapat mengidentifikasi, mengklarifikasi, atau menghubungkan data dan informasi yang diperoleh. Hasil akhir dari tahap ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban pertanyaan yang harus dirumuskan. Nah, yang kelima adalah mengomunikasikan. Nah, peserta didik menyampaikan kesimpulan hasil-hasil analisis secara lisan, tertulis, atau menyampaikannya melalui media lain. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik dapat juga memajang atau memamerkan hasil karyanya di ruang kelas atau mengunggahnya, mengupload pada blog yang dimiliki guru, dan memberikan umpan balik. Nah, memberikan penguatan dan memberikan penjelasan secara lebih luas lagi. Membantu peserta didik untuk menentukan butir-butir penting
dari kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh siswa. Pendekatan saintifik sebagai RU dari kurikulum 2013 tersebut harus senantiasa mewarnai dalam kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Nah, kegiatan pembelajaran sendiri pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di sini masuk ke model pembelajaran dalam penerapan saintifik. Yang pertama itu adalah menyingkap atau menemukan. Pembelajaran discovery mengacu pada situasi pembelajaran, upaya siswa mencapai tujuan pelajaran dengan bimbingan yang sangat terbatas atau tanpa bimbingan sama sekali oleh guru. Dan metode inquiry adalah suatu tindakan dalam mencari kebenaran, keterangan, dan pengetahuan tentang suatu hal untuk mendapatkan informasi atau pemahaman. Nah, di sini ada contoh ciri-ciri utama metode inquiry sehingga memberikan penjelasan masalah yang ada dalam berbagai situasi pengajaran. Yang pertama itu adalah guru memberikan prinsip dan problem solving. Yang kedua adalah guru memberikan prinsip yang digunakan tapi tidak memberikan problem solving. Yang ketiga itu adalah guru tidak memberikan prinsip bagi pemberian problem solving. Yang keempat itu adalah guru tidak memberikan prinsip, tidak pula memberikan problem solving. Situasi tengah-tengah adalah guru memberikan prinsip tapi tidak memberikan problem solving tersebut. Nah, yang kedua adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Pemecahan masalah. Karena dengan demikian model pembelajaran problem solving adalah metode pelajaran yang mengaktifkan sehingga ketika mereka diberi penyelesaian masalah, di sini mereka akan melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah dan dapat mencari permasalahan masalah atau solusi permasalahan itu sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah sebuah model pembelajaran yang dialaminya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, yang bagian D itu adalah pelajaran berbasis proyek. Pelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga merupakan strategi dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikkan wajah kelas tradisional. Maksudnya seperti ini. Maksudnya itu melalui pembelajaran ini, pembelajaran di kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional ini menjadi lebih inovatif dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, peserta didik melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pertanyaan terbuka, menerapkan pengetahuan mereka untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik
yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan bekerja sama dalam satu kelompok secara konsepsi. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dari media pembelajaran. Peserta didik juga melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui aktivitas-aktivitas dan bentuk-bentuk nyata sebagai bentuk hasil belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini bagian penutup yang saya bisa jelaskan adalah pendekatan saintifik itu juga dikenal dengan pendekatan ilmiah. Nah, oleh karena itu lebih mengedepankan konsep, hukum maupun prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan berbagai konsep hukum dan prinsip yang ditemukan. Nah, pendekatan saintifik ini juga selain dikenal sebagai sebuah pendekatan, namun tidak jarang banyak menyebutkan sebagai sebuah metode. Nah, dalam metode atau pendekatan saintifik dikenal dengan 5 langkah yang sudah dijelaskan tadi: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengakomunikasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.